sudah selesai baca, boleh di-mute ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Silakan Ibu Susi. 1 Tawarikh 10 ayat 1. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. 3. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. 5. Kemudian pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati. Ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Amin. Ayat 6. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. 7. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota mereka, lalu melarikan juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan di sana. Ayat 8. Ketika orang datang orang itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergempang di gunung Gilboa. 9. Kamarnya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya. Lalu menyuruh orang keliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala mereka dan rakyat. Ayat 10. Kemudian menaruh senjata-senjata di mereka, tetapi batu kepalanya dipakai mereka di rumah dagang. Amin. Suara Bu Dewi tadi rada nggak terlalu jelas ya, betul nggak? Iya, putus-putus. 11. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul. 12. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. 14. Dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Amin. 1 Tawarikh 11 ayat 1-5. Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu." Ayat 2. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Ayat 4. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Ialah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Ayat 5. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Amin. Ayat 6. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Zeruya,
yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. 7. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ini bener asli. 8. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. 9. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Pahlawan-pahlawan Daud. 10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Amin. Ayat 11, inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Ia Sobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. 12. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo orang Ahohi itu. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. 13. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. 14. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. 15. Sekali datanglah 3 orang dari ketiga 10 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Amin. 16. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. 17. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari pengi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. 18. Lalu ketika orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dan dari pergi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. 19 katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk membuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhannya nyawa orang-orang ini, sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. 20. Abisai, adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Amin. Bu Ellen, Bu Kristina, Bu Kristina, 21 sampai 25. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamar Triwira itu. 22 selanjutnya, Benaya bin Yohada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kobezil, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. 23. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. 5 hasta tingginya, di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti
pesta tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. 24, itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada, ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. 25, sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Amin. 26. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asail, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, 28, Ira orang Ikes, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, 29, Sibkai orang Husa, Ilai orang Ahohi, 30, Maharani orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa. Amin. Ayat 31, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton. Ayat 32, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba. Ayat 33, Ajamawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon. Ayat 34, Hasgem orang Gizon, Yonatan bin Sage orang Hahari. 35, Ahiam bin Sakhar orang Ahari, Elifal bin Ur. Amin. 36, Hefer orang Mekherati, Ahia orang Peloni. 37, Ezo orang Karmel, Naarai bin Esbai. 38, Yoel saudara Nathan, Mibram bin Hagri. 39, Zelek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zehura. 40, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri. Amin. Bu Susi. 41 sampai 47 ya. Ya. 41, Uria orang Het, Jabat bin Ahlai. 42, Adina anak Sija orang Ruben. Kepala orang-orang Ruben dan beserta dia ada 30 orang. 43, Hanan bin Ma'aka, Yosafat orang Mitni. 44, Usia orang Astarot, Syama dan Yael, anak-anak Hotam orang Aroel. 45, Yediel bin Simri dan Yoha, saudaranya orang Tisi. 46, Iel orang Mahawin, Yeribai dan Yosawa, anak-anak Elnaam. Yitma orang Moab, Eliel, Obed dan Yasiel orang Mesobaya. Amin. Tawarik 12 ayat 1 sampai 5. Pengikut-pengikut Daud di Siklak. 1. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. 2. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan panah-panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. 3. Abiezer, kepala, dan Yoas, anak-anak Sema, orang Gibea, Yesiel, dan Pelet, anak-anak Aswet, Beraka, dan Yehu, anak-anak Anatot. 4. Ismaya, orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang. Yeremia, Yehasiel, Yohanan, dan Yosabat, orang Gedera. 5. Elusai, Erimot, Bealia,
Semaria, dan Sifaka orang Harufi. Amin. Bu Dewi, sambung Bu Dewi. Oke, siap. Ayat 5, Eluzai, Yerimot, Ayat 6, Bu. Beaya, Ayat 6. Oh, 6. Oke. Ya. Sorry. Ayat 6, Elkana, Yisia, Azareel, Yoezer, dan Yasobam, orang-orang Korah. 7. Yoela, Zebaza, anak-anak Yoroham dari Kedor. 8. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sangat berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan capnya seperti kijang di atas pegunungan. 9. Ezer, kepala Obaja, orang kedua, orang ketiga. 10. Mismana, orang keempat, Yerena, orang kelima. Amin. 11. Atai orang Kenan, Atai orang ke-6, Eliel orang ke-7, Yohanan orang ke-8, Elizabeth orang ke-9, Yeremia orang ke-10, Makbanai orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad. Kepala-kepala pasukan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1.000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Amin. Ayat 16, sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Ayat 17, lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Ayat 18, lalu Roh menguatkan Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Ayat 19. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Ayat 20. Pada perjalanannya ke Siklak, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabat, Yediael, Mikael, Yozabat, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1.000 suku Manasye menyeberang memihak kepadanya. Amin. Ayat 21, mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. 22, dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Tentara Daud di Hebron. 23, inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. 24, Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. 25, dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang, ada 7.100 orang. Amin. Bu Bu Suti Joli, saya lagi. dilewatin tadi udah. Nggak apa-apa, Bu Suti lagi. Nggak apa-apa, 27 sampai 30. 27, 26 apa 27? Sorry, 26 maksudnya. Dari Bani 26 dari Bani Lewi ada 4.600 orang. 27 ditambah dengan Yoyada pemimpin kaum Harun dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. 28 selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. 29 dari Bani Benyamin. Dari Bani Benyamin
saudara-saudara sesuku Saul ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. 30 dari Bani Efraim 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Amin. 31. Dari suku Manase, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. 32. Dari Bani Ishar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. 33. Dari Sebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai senjata, 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. 34. Dan Naftali 1.000 orang pemimpin dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. 35. Dari orang-orang yang siap untuk berperang 28.600 orang. Amin. Kristina. Bu Kristina, lanjut Bu, di unmute. Dilewati dulu ya Bu Kristina ya. Bu Helen. Oh iya, Baik, Bu. ya Bu Kristina. Ya silahkan. 31 ya, Bu? 36 Bu. 36 sampai 40. Bentar. Dari Aser orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang 40.000 orang. 37. Dari seberang sungai Yordan, yakni dari orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manase yang lain, orang-orang yang membawa berbagai senjata perang 120.000 orang. 38. Sekaliannya itu prajurit-prajurit orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkatnya Daud menjadi raja. 39. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud. Saudara-saudara 3 hari lamanya makan dan minum sebab saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. 40. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isikar, Jabunya, dan Nafail membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue, ara, dan kue kismis, anggur, dan minyak, lembu sapi, dan kambing domba dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Amin. Kita lanjut ke 1 Tesalonika 3 ya, 3, 4, dan 5. Silakan Bu Ellen. 1 Tesalonika 3. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. 1. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. 2. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. 4. Sebab jika waktu kami bersama-sama dengan kamu,
telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. 5. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Amin. Ayat 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Ayat 7. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ayat 8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang telah kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Amin. 11. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Lanjut Bu Susi. 1 Tesalonika 4. Nasihat supaya hidup kudus. 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. 2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Ayat 6. Dan saya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau membahayakannya. Karena Tuhan adalah balas dari semua itu. Seperti yang telah katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. 7. Allah memanggil Tuhan untuk melakukan apa yang cemerlang, apa yang bagus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih dari Allah. Ayat 10. Hal itu kamu juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Amin. Ayat yang ke-11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. 12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Kedatangan Tuhan, ayat 13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, si Supaya kamu Rafael, Lanjut Bu. supaya kamu
Jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Amin. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita akan hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. 1 Tesalonika pasal 5. Berjaga-jaga. Ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. 4. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Bu Suti. Ya, Bu Suti. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkepotongkan pengharapan keselamatan. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Nasihat-nasihat. 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan yang terhadap semua orang. Amin. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di jalan Kristus Yesus bagi kamu. 19. Janganlah padamkan roh. 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya
dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, itu juga akan menggenapinya. 25. Saudara-saudara, doakanlah kami. Amin. 26. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. 27. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita sudah selesai membaca Perjanjian Lama dan Baru. Mari kita bersaat teduh. Kita bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang siap kita bagi dan dapat menjadi berkat ya bagi kita semua. Ya, baik ibu-ibu ya, kita sudah membaca di Tawarik dan 1 Tesalonika ya. Secara ringkas 1 Tawarik 10 ini menceritakan mengenai Saul dan anak-anaknya yang gugur di dalam peperangan melawan orang Filistin ya. Lalu juga diceritakan bahwa di sini Saul bunuh diri setelah dia terluka parah supaya tidak tertangkap musuh. Nah, di pasal ini juga menjelaskan bahwa Saul itu kehilangan kerajaannya karena dia tidak setia kepada Tuhan dan tidak menaati perintahnya. Lalu di 1 Tawarik 11 ini
Daud menjadi raja dan merebut Yerusalem ya. Seluruh Israel mengurapi Daud menjadi raja di Hebron. Lalu di sini Daud merebut kota Yerusalem atau Sion dan menjadikannya ibu kota kerajaannya. Di sini juga mencatat ya daftar para pahlawan perkasa Daud beserta keberanian mereka, yaitu dari 10 sampai 41. Lalu di 1 Tawarik 12. Di sini menceritakan mengenai orang-orang yang mendukung Daud ya. Jadi berbagai suku Israel datang bergabung dengan Daud bahkan ketika ia masih diburu Saul. Lalu dijelaskan juga kemampuan para prajurit yang mendukung Daud. Jadi puncaknya seluruh Israel bersatu untuk mengangkat Daud sebagai raja dengan sukacita dan hati yang bulat. Lalu di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 3 sampai 5 ini berisi secara umum ya, berisi dorongan supaya jemaat itu tetap teguh di dalam iman, hidup kudus, dan selalu siap menyambut kedatangan Tuhan. Baik ibu-ibu, silakan bagi ibu-ibu yang punya rema atau ada sesuatu yang dipelajari pada saat kita membaca Perjanjian Lama dan Baru atau kesaksian yang terkait dengan pembacaan kita. Silakan. Siapa yang mau mencoba pertama, monggo. Silakan Bu Ellen, silakan Bu Ellen. Nah, nanti tuh. Suaranya nggak keluar Bu Ellen? Bu Joli, oh ya, Baru keluar. saya di 1 Tesalonika yang saya dapatkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai dengan 10. Ya, di sini sebenarnya di sini kita Tuhan mengingatkan kita ya, mengingatkan kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Nah, di sini kita diajarkan, diberi kisi-kisi oleh Tuhan bagaimana kita menghadapi keadaan di masa-masa saat ini, gitu. Bahwa kita harus betul-betul menjaga iman kita, menjaga posisi kita sebagai anak-anak Allah, gitu ya. Kalau setiap kali ini kalau saya ya, setiap kali saya mengatakan bahwa saya ini anak Allah itu rasanya luar biasa gitu ya. Karena apa? Karena kita dapat sesuatu yang khusus dari Bapak kita, gitu. Sementara kita ini tuh dipilih loh. Kita sesungguhnya dipilih sebelum dunia dijadikan, sebelum kita dilahirkan kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi perpanjangan dari pekerjaan-pekerjaan Dia, gitu. Karena kan Tuhan itu adalah roh, Dia memerlukan tubuh manusia untuk mengerjakan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. Dan berbahagialah kita yang dipilih sebagai anak-anaknya, sebagai alat. Tubuh kita dipakai untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah satu, keselamatan bagi umat manusia. Dan kalau saya ada beberapa ayat ya di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus itu juru selamat bukan hanya untuk orang Kristen, tapi Yesus Kristus itu juru selamat bagi umat manusia. Jadi siapapun selain dari Kristen yang dia mau percaya
dengan Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Dan itu juga atas pekerjaan dari Roh Kudus, karena yang bisa melembutkan hati orang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Gitu ya. Nah, terus terkait dengan ini yang 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita ini orang-orang siang. Maksudnya kita ini adalah terang ya. Terang Tuhan menyinari kita dan kita membagikan terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus bersiap dengan memperkuatkan iman kita. Baju jirah ini menggambarkan iman kita. Jadi kalau kita orang kalau mau perang itu kan dia pakai pakaian lengkap, pakaian perang ya. Nah, ini pakaian perang itu yang melindungi dia. Nah, pakaian perang itu adalah iman kita. Iman kita di masa-masa sekarang itu harus lebih dikuatkan. Lebih dikuatkannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhannya dengan ya ini membaca firman Tuhan. Karena di ayat firman Tuhan saya kalau ayat itu lupa-lupa gitu ya, tapi kata-katanya bahwa iman timbul itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Berarti untuk menimbulkan iman, untuk mengasah, memperkuat iman kita, itu kita harus memperkatakan firman Tuhan. Jadi bukan hanya di dalam hati, kalau di dalam hati telinga kita nggak dengar, gitu ya. Tapi kita harus ucapkan firman itu. Dan ketika firman itu diucapkan, maka iman kita akan timbul dan kita semakin dikuatkan. Dan selain itu, ternyata dengan kita memperkatakan firman itu, apalagi kalau kita rajin mendeklarasikan firman itu. Firman itu bukan hanya menguatkan iman kita, tapi firman itu menyerang musuh-musuh yang tidak terlihat di sekitar kita. Musuh-musuh itu diserang oleh firman yang kita perkatakan gitu. Jadi ayo sekarang kita sudah lebih banyak membaca firman dan kita lebih banyak memperkatakan firman. Memperkatakan firman itu luar biasa. Itu yang mengenai baju jirah ya. Nah, ketika iman kita memperkatakan firman tidak langsung jreng saat itu terjadi sesuatu yang kita inginkan, tidak. Tapi firman itu membuat kita semakin percaya bahwa apa yang sudah kita perkatakan itu nanti kita akan terima. Jadi apa yang sudah kita tabur itu nanti kita akan terima. Nah, kemudian kita juga harus menjaga kasih kita. Jangan ada kepahitan di hari-hari sekarang ini. Orang itu makin sensitif sekali, gitu. Jadi tapi bukan berarti kita jadi terbawa dengan sensitif, keadaan yang membuat sensitif itu enggak. Kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tetap tenang. Karena di dalam tinggal tenang, di situ terdapat kekuatan Allah. Jadi kalau seringkali orang kesenggol dikit ya, apalagi sekarang kan situasinya panas ya. Kalau panas itu, kalau sudah di jalan, pasti cepat banget emosi naik. Gitu. Nah, itu kita harus menjaga. Tuhan itu
perisai kita, dia akan menolong kita. Tapi pikiran kita seringkali diledekin sama si jelek gitu ya. Kita seringkali emosi, kita seringkali terus pahit, sakit hati gitu. Itu pikiran kita yang membuat kita mengolah masukan-masukan dari si jelek. Nah, itu kita harus jaga supaya kita tidak terpengaruh hal itu. Itu yang mengenai baju jirah. Nah, terus berketopongkan pengharapan. Ketopong itu helm ya, kalau nggak salah helm itu ketopong gitu ya. Itu pengharapan dan keselamatan. Jadi pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Ketika kita punya rasa takut, cemas, kita khawatir, pasti begitu kita bangun tidur gitu ya, pasti terus kan pikiran kita, oh hari ini kita harus begini, waduh nanti begini ya, pasti ada tuh di pikiran langsung tuh macam-macam, ada skenario macam-macam bekerja di pikiran kita. Nah, kita harus hilangkan hal-hal yang buruk karena apa? Tuhan itu tidak mendatangkan keburukan bagi anak-anaknya. Dia selalu memberikan yang terbaik karena Allah kita kudus, di dalam kekudusannya tidak ada rancangan kecelakaan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat anak-anaknya. Kecelakaan bisa terjadi karena apa? Kita memilih hal yang salah. Manusia diberikan pilihan, diberikan hak untuk memilih gitu. Jadi Tuhan tidak bisa memaksa kalau dia selalu merancangkan hal yang baik, tapi kalau hal baik itu tidak terjadi, malah hal celaka yang tidak terjadi, itu berarti karena pilihan kita. Tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia walaupun kita celaka gitu, ketika kita berbalik, dia luruskan kembali. Itulah yang bahagianya kita, karena Allah kita itu seperti seorang tukang yang membuat membuat periuk tanah liat itu. Jadi ketika barang yang dibuatnya itu jelek, pasti dia rombak lagi, dia bagus lagi. Nah itu bangganya kita punya Allah. Nah, oleh karena itu Tuhan mengharapkan bahwa kita terus bergantung kepada Dia, terus berpengharapan, terus mengandalkan Dia. Jadi ketika pilihan yang kita lakukan itu membawa kita menyimpang, Roh Kudus akan bawa kita balik kembali kepada Tuhan. Nah, terus kemudian itu yang Tuhan inginkan buat kita anak-anaknya, supaya kita berjaga-jaga dari hal-hal yang membawa kita kepada kejatuhan. Dengan apa? Dengan melekat kepada Dia, dengan menguatkan iman kita hanya kepada Yesus Kristus, kita terus melekat kepada Sang Pokok Anggur, sumber kehidupan kita, dan kita terus mengasah pikiran kita, mengasah hati kita dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Itu yang saya dapat, Bu Joli. Baik, terima kasih Bu Ya, luar terima biasa kasih. ya. Ya, kita dikasih peneguhan-peneguhan ya Ibu-ibu ya. Jadi karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, maka marilah kita hidup dengan iman, kasih, dan pengharapan sambil tetap terus setia menantikannya ya. Dan yang terpenting tadi kita terus memperkatakan dan mendeklarasikan firman. Karena firman itu akan menyerang musuh-musuh ya di sekitar kita ya. Jadi itulah fungsinya kenapa selalu deklarasi, ada kata-kata kan deklarasi, selalu kita digaungkan untuk memperkatakan deklarasi, memperkatakan firman ya. Jadi itu sebenarnya salah satunya adalah untuk juga menguatkan iman kita dan menyerang musuh-musuh ya yang mengintimidasi kita. Terima kasih Bu Ellen, silakan yang lain.
Monggo. Shalom Bu Joli, saya. Ayo. Ya, silakan Bu Rahayu. Oke, terima kasih Bu Joli. Ya, yang saya dapatkan di 1 Tesalonika 5 itu tentang perikopnya tentang berjaga-jaga ya. Tentang nasihat-nasihat juga. Itu sangat luar biasa seperti kita benar. Kita hidup tuh harus berbaju zirah keadilan, berketopongkan kerelaan, itu perlengkapan senjata ilahi. Kalau kita tidak ada perlengkapan itu, seberapapun kita doa, seberapapun kita memuji, menyembah Tuhan, saat kita dihadapkan sesuatu yang tidak mengenakan hati, yang merasa hati ini merasa jangan, tetapi respon kita bagaimana? Apakah kita melanjutkan marah itu atau kita merespon tenang seperti dikatakan Bu Ellen tadi, tenang adalah letak kekuatan. Jadi respon kita harus mempergunakan senjata, perlengkapan senjata Tuhan tuh. Yang saya dapat itu tuh di ayat 17 sampai terakhir. Tetapi tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, kita harus tetap berdoa apapun situasi kondisi di dalam hidup kita. Saya punya kesaksian kemarin ya, waktu saya doa di suatu tempat itu sangat luar biasa, di mana kita disuruh untuk jaga menara di suatu doa. Di suatu ruangan itu tuh ada AC 8. Sudah 2 kali. Kenapa AC 8 itu semua batu remote itu tuh diambil semua. Ruangan sudah panas, sudah tidak enak lah, tidak nyaman untuk memuji menyembah. Gini. Ini tuh apa toh ruangan, maksudnya gini loh, orang diberkati janganlah untuk memperkaya diri. Kita katanya disuruh untuk menjaga menara doa. Jadi kita harus menstabilkan ruang doa itu. Lalu saya komen gini, Bu maaf ya, kita berdoa tidak nyaman. Kenapa semua pendoa tidak mau yang datang? Karena tidak ada AC. Maksudnya kok kober-kober ya, batu remote 8 AC itu tuh diambilin semua. Tidak ada yang disisakan. Kita, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita, saya dan suami, sampai saya berdoa menghayalkan sesuatu, pendoa-pendoa Jepara bersatu hati, berdoa untuk kota, berdoa untuk bangsa. Suami berdoa, jika aku diberkati Tuhan, aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin membangun ruangan yang benar-benar nyaman untuk berdoa, nyaman untuk sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Saya juga bilang gini, seandainya dalam nama Tuhan Yesus aku diberkati 50 juta, satu hari itu pertama aku kasihkan untuk hamba-hamba Tuhan yang setia berdoa tiap hari Selasa. Dan kedua, ke yatim piatu atau ke panti jompo atau kemanapun. Tapi itu tidak menggoyahkan kita kalah dengan situasi kondisi sumuk. Tapi kita tetap berdoa. Saat ini kami percaya, di mana saat ini kami sedang direndahkan. Tapi itu sangat proses yang kita alami untuk benar-benar, ini proses Tuhan. Kita sudah mengalami rasanya kekurangan, rasanya berkecukupan, rasanya memberkati, menjadi berkat di sekitar kita. Kita merasakan itu. Jadi jika kita diberkati, janganlah merasa itu untuk diri saya, bukan. Tetapi jika kita diberkati, ayolah perpanjangan tangan. Jangan sampai Tuhan sudah mempercayakan sesuatu apa yang ada di tangan kita. Kita menggenggamnya. Itu bisa-bisa Tuhan berikan kepada orang lain. Begitu pula dengan nubuat-nubuat. Jangan anggap rendah tentang nubuatan. Walaupun saat ini belum terjadi, percayalah janji-janji Tuhan dan nubuatan yang kita dapatkan itu tuh
kita dapatkan, walaupun secara nyata, secara mata kita belum mengalami, tetapi di alam roh kita sudah mengalami ya. Saya melalui rumah tangga ini, saya percaya kita di PBA ini belajar juga dari sharing-sharing ibu. Saya juga belajar, ayo kita kobarkan api roh kita, apapun situasi dan kondisi yang ada di dalam kita. Terkadang saya mau melarikan diri dari masalah dalam arti saya tidak maulah mengalami ini. Kalau kita ke flashback ke depan, mungkin Tuhan tidak akan memberikan sesuatu. Jadi ikut Tuhan itu tidak enak. Kita apakah respon kita menggerutu, menggumel, atau mengeluh, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Jadi saat respon kita benar-benar baik dan respon kita tidak menuruti si kampret, si iblis itu, berkat itu akan turun. Saya percaya. Bukan secara finansial atau uang, tetapi damai sejahtera, buah-buah roh sukacita, itu akan tinggal kepada kita. Itu yang saya dapatkan, Bu Joli. Terima kasih. Makasih Bu Rahayu ya, tetap bersyukur dalam segala hal dan teruslah berdoa ya. Jadikanlah terus ya Roh Kudus menjadi ini tadi nih. Janganlah padamkan rohmu ya. Teruslah kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus ya. Semangat Bu Rahayu, terima kasih. Silakan yang lain, nanti Bu Naceh yang doa tutup ya. Silakan, siapa lagi? Bu. Silakan Bu Suti. Ya, terima kasih. Saya dapat Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya, selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tadi Tuhan bilang sama saya, apakah kita sebagai anak-anaknya menantikan kedatangannya Dia, atau sibuk dengan kegiatannya selama di bumi. Tuhan berkata, Tuhan sangat berharap kepada kita anak-anaknya. Berharap apa? Supaya kita semua selamat. Saya tadi diingatkan pada saat saya PTM sama Bu Joli. Karena di situ Tuhan bilang, aku akan terus mengingatkan anak-anakku tentang kedatanganku. Jadi bersiap-siaplah. Seperti tadi dikatakan Bu Ellen, jaga-jaga. Memang itu yang Tuhan inginkan. Saya tadi waktu membacakan ayat 16 ini 17, saya mau nangis. Karena kalau saya nggak tahan, nangisnya itu parah banget. Jadi Tuhan lebih tahu apa yang terjadi dengan anak-anaknya di bumi. Tuhan ingin kita berjaga-jaga, bersiap-siap gitu loh untuk kedatangan. Jangan tidur. Jangan lengah. Itu paling penting Tuhan bilang, jangan lengah anak-anakku. Aku nggak mau kalian tertinggal. Aku nggak mau kalian, karena konsekuensi yang kalian lakukan selama hidup kalian, jadi kalian tertinggal. Tuhan nggak mau terjadi terhadap kita anak-anak. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya merasakan bahwa cintanya kepada kita tuh nggak ada yang bisa bandingkan, tidak ada duanya di manapun di alam semesta ini pun nggak ada. Tuhan hanya ingin kita sebagai anak-anaknya juga mencintai Dia, karena Tuhan ingatkan kita apa yang terjadi di atas kayu salib. Dia sudah tetelestai semua
kejahatan kita. Iya kan, memang kita jahat kan, kita akui kan, kita dosa kan. Satu dosa aja saya juga mikir, ih sebentar dikit aja itu membuat Tuhan itu menangis loh. Dan Bu Joli pernah bilang dalam PTM, kita kan didakwakan siang dan malam itu loh. Siang dan malam loh. Emang kita mau didakwa sama iblis di depan Tuhan, dan Tuhan kan tidak bisa menolak kan, karena dia kan emang tidak bisa membantah dirinya kan ya, karena udah ada firman-Nya. Apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan tidak mungkin dia tidak katakan. Dan nanti iblis kan memakai firman kan untuk menjatuhkan kita kan. Dia akan bilang kan, loh ini ada gitu. Nah ini barusan Tuhan ingatkan kita ke Ayub kalau nggak salah. Iblis kan datang kepada Tuhan kan. Tuhan lalu nanya, kamu dari mana? Keliling-keliling, ngeliatin kita buka celah apa enggak. Ada sedikit aja, hajar langsung. Nah itu dia. Ayub yang sudah begitu hidup di dalam Tuhan aja jadi sasaran empuk. Gimana kita? Itulah yang Tuhan ingin kita renungkan. Terus hidup yang benar di dalam Dia, di dalam kebenaran yang sudah Tuhan perkatakan semuanya dalam firman. Kita tuh tugasnya cuma bacain doang loh dan renungkan. Tuhan kan nggak banyak minta kan ke kita, itu udah ada semuanya perintahnya. Sebetulnya kalau kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan itu senangnya bukan main. Dan bahkan maaf, bukannya saya minta hadiah ya, tapi memang kita melakukan perintah Tuhan, hadiahnya gede-gede, nggak ada yang kecil ibu-ibu. Tuhan tuh nggak main-main dengan hadiahnya, tidak main-main dengan janji-janjinya. Tuhan tuh sungguh baik di dalam hidup kita. Renungkan terus betapa baiknya Dia. Renungkan terus betapa indahnya Dia, betapa cintanya, betapa Dia rindu kita diselamatkan. Saya pernah baca, Tuhan tuh bilang gini, kalau kalian ada yang tertinggal, ada konsekuensinya loh. Dan itu kamu jangan pernah nyalain Tuhan. Jangan pernah, karena saya pernah mendengar manusia itu ngomong yang kasar tentang Tuhan, itu membuat Roh Kudus yang di dalam saya itu sedihnya, sangat sedih. Kok bisa ya manusia seperti itu? Padahal sudah diselamatkan. Kalau untuk orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak dalam kebenaran atau belum dipilih Tuhan menjadi anaknya, itu mau ya namanya memang di luar Tuhan. Tapi kalau kita yang sudah mengenal Tuhan, please jangan kayak gitu. Jangan bikin Tuhan tuh sepi. Jangan bikin Tuhan tuh bikin kita melulu. Nggak beres-beres nih anak saya, nggak beres-beres. Tapi Tuhan tuh, kita udah ngerasain kan, Tuhan tuh bukan seperti manusia. Kalau kita ngadepin manusia, kita salah sedikit sama manusia. Manusia bisa balas kita gimana gitu kan. Tapi kan Tuhan enggak. Selalu memberikan kesempatan dan kesempatan. Pakai kesempatan yang sekarang ini untuk bekerja apa yang sudah Tuhan tugaskan, lakukan dengan baik. Tuhan tuh nggak minta macam-macam. Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Tuhan ingin kita tuh sama-sama naik, sama-sama terangkat pada saat hari penghakiman. Setelah itu kan kita masuk apa kalau kita tertinggal? Masa tribulasi besar kan. Kalau kita nggak pakai tanda, itu yang namanya kuasa-kuasa kegelapan itu yang masuk ke dalam tubuh-tubuh. Nanti jadinya di polisi dan tentara itu langsung ditembak kalau kita nggak ngelihat, mereka melihat kita nggak ada tanda langsung ditembak. Memang Tuhan membegitukan enggak kan? Enggak, sangat nggak mau. Jadi teruslah merenungkan betapa baiknya Tuhan. Teruslah sampai ke dalam tulang-tulang kita melekat, sampai tulang-tulang kita tuh merasakan firman Tuhan itu. Sampai sedalam-dalamnya.
tembus ke dalam tulang-tulang kita, Ibu. Tembusin semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu aja dari saya, Bu Joli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suti ya. Nah, ingat ibu-ibu, tetaplah kita berjaga-jaga dan jangan lengah ya, karena Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Marilah kita hidup setia dan terus bergantung kepada Tuhan ya, dengan cara bagaimana hidup di dalam kebenaran ya. Ini jangan pernah jauh-jauh dari firman Tuhan ya. Tadi berulang-ulang ya, beberapa ibu-ibu sudah bilang firman Tuhan. Janganlah pernah kita jauh-jauh dari kebenaran. Kebenaran itu ya firman Tuhan itu sendiri ya. Terima kasih Bu Suti. Silakan, ada lagi kah sebelum saya kasih Bu Dede? Saya Bu Joli. Ya, silakan Bu Kristina, monggo. Ya, baik Bu Joli, yang saya dapatkan pada malam ini di 1 Taurus 10 sampai dengan 12 dan kemudian di 1 Tesalonika 3 sampai dengan 5. Dua bagian firman ini saling melengkapi. Di dalam 1 Tawarid kita melihat pentingnya kesetiaan kepada Tuhan melalui kehidupan Saul dan Daud. Sedangkan dalam 1 Tesalonika, Rasul Paulus mengajarkan agar jemaat tetap hidup kudus, saling mengasihi, dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Di 1 Taurus 10 yaitu Saul mengakhiri hidupnya dengan tragis karena ia tidak setia kepada Tuhan. Ia mengabaikan firman Tuhan dan memilih mencari pertolongan kepada sumber yang salah. Akibatnya jabatan sebagai raja tidak dapat menyelamatkan ketika hatinya jauh dari Allah. Sebagai perenungan yang kita dapati bahwa kesuksesan tidak menjamin perkenanan Allah. Kemudian Tuhan menghendaki hati yang taat dan setia setiap hari. Dan jangan pernah menggantikan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan, harta, atau hikmat dari manusia. Dan di dalam 1 Tawarid 11-12, Daud diangkat menjadi raja sesuai janji Tuhan, di mana orang-orang yang gagah perkasa datang mendukungnya dengan hati yang tulus. Mereka rela berkorban demi menggenapi rencana Allah. Di sini suku Isakar dipuji karena mereka memahami zaman dan mengetahui apa yang harus dilakukan, yaitu pada 1 Tawarid 12 ayat 32. Sebagai perenungan, Tuhan memakai orang yang setia. Tuhan memakai orang rendah hati dan yang mau dipimpin olehnya. Dan sebagai orang percaya, dipanggil untuk menjadi peka terhadap kehendak Tuhan di tengah perubahan zaman. Dan di sini, di dalam 1 Tesalonika, bertumbuh dalam kasih dan kekudusan, di mana Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika, agar kasih jemaat semakin bertambah dan mereka tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan bukan hanya menjauh dari dosa saja, tetapi harus menyenangkan hati Tuhan dengan hidup yang taat dan takut terhadap Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Perenungan yang kita dapati dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi taat kepada Tuhan dan sudah menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian di sini di dalam 1 Tesalonika 5 berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari. Karena itu orang percaya harus hidup berjaga-jaga, sadar, dan tetap setia. Dan ia juga memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika agar tetap bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan jangan padamkan pekerjaan Roh Kudus. Disinilah kehidupan sebagai orang percaya yang diberikan pada Tuhan. Jadi di sini mungkin sebagai contoh, ada seorang penjaga malam tetap berjaga walaupun semua orang sedang tidur. Ia tahu bahwa tugasnya adalah tetap waspada sampai pada pagi hari. Demikian juga sebagai orang percaya, dunia mungkin terlena oleh kesibukan, ketenaran, atau yang lain-lain. Dan mungkin juga dengan dosa. Tetapi kita sebagai orang percaya dipanggil untuk tetap setia, hidup kudus,
dan berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang. Mungkin itu Bu yang saya bagi. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu. Ya, tetaplah kita rendah hati ya Ibu-ibu ya, karena Tuhan suka memakai orang yang rendah hati dan setia. Nah, lagi pertanyaan nih, apakah tadi saya dengar ya, apakah saya sudah taat bagi Tuhan dan sudahkah saya menjadi berkat bagi sesama kita? Itu ya. Baik, terima kasih Bu Kristina. Silakan. Yang lain adakah? Kalau tidak ada Bu Dede, seperti biasa terakhir lalu ditutup doa Bu Naceh. Monggo Bu Dede. Oke, malam semuanya. Luar biasa ya, dimulai dari Bu Ellen ditutup sama Ibu Kristina, luar biasa berkatnya. Jadi saya tadi sambil mendengarkan, sambil menulis apa yang saya dapat. Saya dapat itu menggabungkan antara 1 Tawarikh 10-12 dengan 1 Tesalonika 3-5, masing-masing 3 pasal ya. Ternyata memang ada korelasinya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang firman Tuhan yang disampaikan lewat Alkitab itu memang masing-masing punya korelasinya. Kalau misalnya tadi kita baca dari 1 Tawarikh, ini ada yang saya highlight itu di ayat 13-14, Saul mati karena ia berubah setia terhadap Tuhan dan karena ia tidak meminta petunjuk Tuhan, malahan ia memanggil arwah. Kemudian di sini dikatakan Saul itu berpusat pada dirinya sendiri. Kalau kita lihat di Mazmur, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ini ada kaitannya ternyata dari sikap Saul yang seperti itu. Kita bacakan sebelum-sebelumnya, Tuhan mengizinkan mendatangkan musuh-musuh. Dan kalau kita baca tadi di sebelum-sebelumnya itu, orang-orang Filistin itu mengejar Saul sampai akhirnya Saul kewalahan dan dia minta dibunuh oleh orang yang bawa senjatanya. Dan orang yang bawa senjatanya tahu dia nggak mungkin bisa ngebunuh tuannya karena dia tahu itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan akhirnya dia mengambil satu istilah kalau orang Jepang bilang harakiri, bunuh diri gitu kan. Dia menaruh pedangnya kemudian dia menjatuhkan dirinya di atas pedang itu sendiri. Dia lupa, padahal waktu itu tuh masih ada Daud, masih ada orang-orang Israel yang lain. Tapi karena dia saking pusatnya ke diri sendiri, dia nggak ingat ada orang-orang yang ada di sekelilingnya, sekeliling Saul ya. Jadi dia melakukan itu karena dia mendengar semua anak-anaknya udah dibantai. Jadi kadang-kadang kita lihat nih, kondisi ini apakah pernah kita alami ketika semuanya sepertinya gelap, sepertinya tidak ada apa-apa, yang ada malah putus asa. Hati-hati ya, berarti ini spirit Saul yang dibawa. Beda dengan di 1 Tesalonika. Kondisinya sama. Pada waktu itu Paulus tidak sedang baik-baik saja gitu. Dia sedang dipenjara. Tapi dia tahu, dia punya anak rohani yang namanya Timotius. Dan dia menyuruh Timotius untuk pergi ke jemaat di Tesalonika dan untuk menguatkan. Kebayang ya, Paulus kondisinya tidak baik, tapi dia ingat ada anak rohani yang bisa dia perintahkan untuk melakukan sesuatu, menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Coba kalau misalnya pada saat itu Saul masih menganggap bahwa Daud itu adalah menantunya dan mengutus orang itu untuk akhirnya memanggil Daud, mungkin kejadiannya nggak seperti itu. Jadi di sini kontradiksi antara Saul dengan Paulus. Paulus bisa akhirnya memerintahkan Timotius untuk menguatkan iman jemaat di Tesalonika supaya mereka teguh. Karena kondisi ketika pemimpin di penjara pastilah kocar-kacir itu pasti ada. Tapi akhirnya Paulus bisa mendengar dari Timotius bahwa kondisi itu tidak terjadi. Jemaat di Tesalonika mereka semuanya teguh dan mereka menantikan kehadirannya Paulus. Sama seperti halnya Paulus menantikan mereka gitu. Jadi ada satu timbal balik gitu. Dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada Paulus itu juga menguatkan jemaat di Tesalonika. Dan yang kedua, setelah Saul mati, ya artinya kan dengan kata lain setelah Saul mati orang Filistin balik lagi dong. Dia nggak ngejar orang-orang Israel yang lain. Tujuan dia ya memang Tuhan istilahnya Tuhan izinkan untuk bukan menghabiskan ya membunuh Saul. Setelah Saul mati, di sini muncul Daud. Daud diurapi dan kembali merebut Yerusalem yang disebut dengan kota Daud. Nah, di situ dikatakan Tuhan menyertai. Jadi makanya saya kembali lagi. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Daud diberkati karena dia mengandalkan Tuhan. Buktinya pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, Daud nggak
adapun kesempatan untuk dia membunuh Saul, dia nggak lakukan, gitu kan. Tapi dia benar-benar mengingat apa yang Tuhan mau kerjakan terhadap dia lakukan. Dan di sini luar biasanya itu ada orang-orang yang loyal sama Daud. Nah, ini saya bilang, saya pakai kata-kata loyal sama Daud. Ketika orang-orang ini mendengar, aduh kayaknya enak ya kalau bisa minum air dari perigi Bethlehem. Coba kadang-kadang dalam kondisi panas, enak ya kayaknya kalau minum ini, minum yang seger-seger. Itu didengar sama orang-orang yang loyal dan mereka tanpa disuruh, mereka nyari dan mereka akhirnya mendapatkan. Daud kaget dong dengan apa yang didapatkan oleh Triwira ini. Terus akhirnya dia bilang gini, ya udah ini akan saya persembahkan kepada Tuhan. Bukan untuk dia gitu. Jadi pusatnya bukan dia, pusatnya adalah Tuhan. God center, bukan self center. Ketika dia dapat itu minuman, padahal dia yang minta kalau ada air dari pergi Bethlehem, enaknya, segernya, ya kebayangnya. Itu kondisinya lagi panas, lagi gerak, kipas-kipas gitu. Ketika air itu datang, kan kalau misalnya seyogianya kan diminum kan, tapi Daud nggak lakukan itu karena dia bilang gini, saya sudah mengorbankan orang-orang yang loyal sama saya. Dia kasih ke Tuhan sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Nah, sikap loyalitas para triwiranya Daud itu juga ada pada orang-orang yang ada di jemaat Tesalonika. Ketika Paulus bilang ini, jemaat Tesalonika, kamu harus hidup kudus. Ketika kamu hidup kudus itu sebenarnya kamu sedang melayani Tuhan. Kamu harus loyal sama Tuhan. Tuhan tuh udah baik sama, tadi yang Bu Sutina bilang, Tuhan tuh udah baik banget sama kita. Ya kita harus baik sama Tuhan, kita harus loyal. Bukan kita transaksional ya. Tapi kita harus memberikan hidup kita yang kudus, jangan terkontaminasi oleh percabulan. Mungkin kita nggak bercabul ya gitu. Mungkin kita nggak melakukan perzinahan dan sebagainya. Tapi pikiran kita ini yang sering bercabang hati. Pikiran kita yang sering akhirnya ke Tuhan iya, ke yang lain iya. Ke Tuhan iya, ke yang misalnya yang ini iya. Nah itu pikiran itu yang akhirnya Tuhan nggak suka. Tuhan mau tuh pikiran kita tuh benar-benar fokus sama Tuhan. Hati kita benar-benar fokus sama Tuhan. Jangan bercabang hati. Jangan bercabang pikiran. Karena itu adalah sebagai salah satu loyalitas kita sama Tuhan. Meskipun mungkin kita nggak bisa lihat nih Tuhannya ada di mana. Tapi ketika kita hidup kudus, kita sedang melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tuh nggak, istilahnya gini, Tuhan nggak minta sih, tapi Tuhan suka gitu. Jadi intinya dua hal ini yang harus ada. Kalau di satu Tawari itu Triwira yang loyal sama Daud, di Tesalonika ini Paulus mengajarkan agar jemaat di Tesalonika hidup loyal pada Tuhan. Yang ketiga nih, pasukan Daud itu kan siap, yang orang-orang yang siap berperang ya. Ketika misalnya perintah untuk berperang datang, mereka tuh tanpa mbak bibu lagi ready to go gitu kan. Terus orang-orang yang pandai menggunakan senjata, padahal mereka itu adalah 400 orang yang dalam tanda kutip ketika dia ada di Gua Adulam bukan orang yang benar, bukan orang yang hebat, orang yang bejat semuanya, orang yang punya masalah semuanya, orang yang aneh semuanya. Dan Daud pada waktu itu juga dalam kondisi nggak aman gitu ya. Tapi akhirnya mereka bisa diasah sedemikian rupa menjadi orang-orang yang gagah perkasa, orang yang pandai menggunakan senjata, orang yang mempunyai bahkan di sini pengertian tentang saat yang baik. Tadi Bu Ellen kan udah sempat share ya. Tentang saat-saat yang baik sehingga tahu apa yang harus diperbuat. Itu ada di ayat 32 dari 1 Tawari 14. Jadi dengan 1 Tawari 12. Jadi dengan kata lain kita lihat ketika orang itu ada di bawah satu komunitas yang benar, ketika dia submit kepada orang yang tepat, maka dia akan menjadi orang-orang yang militan secara luar biasa. Nah, ini juga yang Paulus sampaikan ke jemaat di Tesalonika. Dia ngomong begini, ingat, hari Tuhan itu seperti pencuri. Itu juga yang disampaikan Paulus melalui kitab 1 Tesalonika ini kepada kita. Hari Tuhan itu seperti pencuri. Nggak akan dikasih tahu kapan waktunya. Nggak ada yang tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, baiklah kita berjaga-jaga. Jangan lengah. Siap sedialah. Sama seperti halnya orang-orangnya Daud. Siap. Dia tahu saat yang tepat, saat yang baik. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dan Tuhan kita juga mau supaya kita lewat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, itu juga yang disampaikan kepada kita supaya kita siap sedia sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita nggak tidur karena ketika kita tidur pada waktu malam. Tapi kita senantiasa berjaga-jaga, siap sedia karena kita adalah orang-orang siang.
artinya orang-orang yang senantiasa melihat dengan mata sesuai dengan apa yang Yesus lihat, mendengar dengan telinga sesuai apa yang Yesus dengar, dan baiklah kita sadar, yang tadi dilanjutkan lagi, berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Itu saya akan bahas karena tadi udah dikupas sama Bu Ellen. Jadi dengan kata lain, kesiapan itu harus ada pada kita, karena ini kita sudah baca, artinya kita harus siap. Karena ini juga sudah kita baca di 1 Tawarikh, baiklah kita juga sama seperti halnya orang-orangnya Daud yang senantiasa tahu apa yang harus mereka perbuat. Tanpa perintah 2 kali. Tanpa perintah 2 kali mereka ready. Kita juga harus sama seperti halnya jemaat di Tesalonika. Tanpa perintah 2 kali ketika Paulus ngomong kita siap. Kita berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga itu mata senantiasa waspada, telinga senantiasa waspada, badan gestur kita juga senantiasa waspada. Yang keempat nih, yang terakhir. Waktu itu di 1 Tawarikh 12 ayat 38 itu datang ke Hebron. Saya baca dulu ya, 1 Tawarikh. Bentar, ini ayatnya saya ketutup. 1 Tawarikh 12 ayat yang ke-38. Di sini dikatakan sekaliannya itu prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron. Ingat ya, yang datang itu bukan kuricak, tapi prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Di sini ada saya highlight kata tulus hati, bulat hati, bukan bertekad bulat ya. Kalau bertekad bulat, bertekad gembuk. Saya bertekad bulat. Dengan tulus hati, dengan bulat hati. Ini juga sama di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Mereka dipanggil untuk saling menasihati, saling membangun, dan hidup dalam perdamaian. Kita lihat kondisinya orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka tidak langsung berkabung ketika Saul mati, tapi mereka datang ke Hebron, mereka dengan satu hati, satu pikiran untuk mengangkat Daud menjadi raja. Paulus pun mengatakan, kita harus saling menasihati, artinya kita memiliki hati yang sama, saling membangun supaya ada korelasi satu dengan yang lain, nggak yang satu tinggi, yang satu rendah, yang satu pengertiannya udah lebih tinggi, yang satu pengertiannya di bawah, tapi saling membangun. Artinya yang lemah menguatkan yang kuat. Kebalik ya, yang kuat menguatkan yang lemah, gitu kan? Yang lemah minta diajarin sama yang kuat. Kemudian hidup dalam perdamaian. Jadi kalau saya berpikir ke arah sana, Tuhan itu benar-benar sang arsitek yang luar biasa. Dia gunakan berbagai macam cara untuk membuka mindset kita sehingga kita ada di zona di mana kita nggak bisa ngomong saya nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan bukakan ini supaya kita bisa tahu apa-apa, sehingga kita bisa menjadi orang yang siap sedia, kita menjadi orang yang terus berjaga-jaga, dan kita tahu kapan dan waktu yang tepat untuk kita bisa berbuat segala sesuatu. Saya nggak akan bahas mengenai rapture, karena itu nanti mungkin bahasannya panjang, itu biarkan Pak Tim saja yang membahasnya. Karena memang ini ada di 1 Tesalonika 4. Tapi yang pasti, bagian kita adalah kita harus senantiasa berjaga-jaga. Itu aja Bu Joli dari saya. Baik, terima Makasih. kasih Bu Dede ya atas ulasannya. Baik Ibu-Ibu, kita akan pungkasi pembacaan firman kita malam ini. Bisa minta bantuan Bu Nace untuk tutup di dalam doa. Bu Nace, apakah di situ? Bu Nace? Ya, kalau nggak ada, udah Bu Dede. Shalom. Oh ya. Ada Bu. Iya, sorry. Silakan Bu. Oke, siap. Yuk kita bersatu hati. Kita berdoa, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Allah Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini bahwa kami sudah dipertemukan kembali di perempuan baca Alkitab ini ya Tuhan. Kau sudah memimpin
pertemuan ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan sharing dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan yang kami dengar Tuhan, lewat sharing ibu-ibu yang ada di perempuan baca Alkitab ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, tertanam di tanah yang subur, berakar kuat ke bawah, dan tumbuh tunas sehingga menjadi menghasilkan buah-buah yang manis ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibu-ibu yang ada di perempuan baca Alkitab ini ya Tuhan. Dan begitu banyak ibu-ibu yang ada di perempuan baca Alkitab ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Apapun rencana mereka, apapun yang ada dalam pikiran mereka, biarlah semua sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Pakai Ibu Joli lebih dan lebih lagi sebagai pemimpin di perempuan baca Alkitab ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat meripat yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati dimanapun Kak Joli berada Bapa. Kau berkati keluarganya, suaminya, anak-anaknya juga Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau berkati semua ya Tuhan, ibu-ibu yang ada di perempuan baca Alkitab ini. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kau berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati apapun yang dibuat melalui tangan mereka dibuatnya berhasil dan berlimpah-limpah menjadi berkat untuk kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tibakan kami besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Dan kami bisa beraktivitas kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.